Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu kelima ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memulai teori Nirmana Dwimatra ini. Pada tanggal 30 September 2020, itu untuk kelas DG1C. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, itu untuk kelas DG1B. Dan tanggal 2 Oktober 2020, itu untuk kelas DG1A. Baiklah, kita mulai dari teori 3D colors ya. Ini ada 7 sub judulnya. Yang pertama, hue, value, dan intensity. Kemudian yang kedua, itu ada karakter warna. Yang ketiga, itu simbol warna. Yang keempat, itu macam-macam teknik cat air. Yang kelima, itu teknik mengecat pensil cat dengan teknik baur atau blur. Yang keenam, itu teknik mengecat cat poster atau plakat dengan teknik dekoratif. Dan yang terakhir, ketujuh, itu adalah teknik mengecat cat air dengan teknik berulang atau tumpuk ya. Oke, kita mulai dari yang bagian pertama, itu hue, value, dan intensity. Jadi di sini, dimensi-dimensi warna atas dasar warna pokok bahan tinta cetak terdiri dari 3 warna. Itu ada warna cyan, magenta, dan yellow. Terdapat 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa ya, atau tata visual gitu. Itu adalah hue, value, dan chroma. Kita akan membahas mengenai 3 warna tersebut ya. Yang pertama itu hue, atau biasa dikenal dengan realitas rona atau corak warna gitu ya. Jadi hue ini merupakan karakteristik ciri khas atau identitas yang digunakan untuk membedakan sebuah warna dari warna lainnya. Misalnya saja ini ya, ini ada hue merah berbeda dengan hue kuning. Begitu juga dengan hue hijau dan lain-lain gitu ya. Jadi hue itu adalah memperkenalkan jati diri si warna itu gitu, identitasnya gitu ya. Sehingga hue menjadikan sebuah warna itu sebagai dirinya sendiri. Itu untuk hue ya. Kemudian kita beralih ke value. Value ini atau nama lainnya adalah tonalitas warna, itu terdapat di setiap benda yang ada di alam, di sekitar kalian. Bisa itu warna-warna yang terang, warna yang sedang atau tidak terlalu terang ya. Kemudian juga ada yang gelap gitu ya. Tergantung pada cahaya yang mengenainya. Jadi value itu merupakan nilai gelap terang untuk memperoleh kedalaman karena pengaruh cahaya gitu ya. Jadi biasanya objek yang terkena cahaya itu adalah prinsip dari value. Value warna-warna ditentukan dengan patokan warna abu-abu gitu ya. Jadi untuk melihat apakah terang atau gelap itu dicampur dengan warna abu-abu secara digital ini ya. Seberapa lebih terang atau seberapa lebih gelap dari tingkatan abu-abu gitu. Jadi ketika membuat warna misalnya bayangan atau shadow itu secara digital itu jangan menerapkan warna hitam. Jadi terapkan saja warna abu-abu, baik itu abu-abu yang terang, sedang ke agak gelap gitu ya. Jangan hitam karena warna hitam itu adalah warna yang sangat sulit untuk bisa mencari gradasinya gitu untuk warna yang lain gitu. Jadi gunakan saja warna abu-abu gitu. Oke. Yang selanjutnya itu adalah chroma. Chroma ini adalah nama lainnya itu intensitas warna. Itu sama juga seperti value, dia ada di sekitar benda-benda alam yang masing-masing menampakkan dirinya melalui warna gitu ya. Jadi ketika kalian melihat jeruk, untuk jeruk saja kan banyak sekali jenis jeruk ya. Ada jeruk nipis, jeruk yang lemon gitu ya. Itu kan meskipun memiliki bentuk yang mirip tapi memiliki intensitas warna yang berbeda gitu ya. Seperti itu.
Sering pula terlihat adanya beberapa benda memiliki warna yang sama, tetapi kecemerlangannya berbeda. Misalnya, ada benda yang berwarna merah cemerlang, ada warna yang merahnya suram, ada pula warna yang merahnya kusam, dan ada pula warna yang merahnya itu redup, dan ada juga warna yang merahnya itu sedikit keruh gitu ya, atau kotor gitu, menuansakan warna yang kotor. Oke, itu semua karena kekuatan intensitas warna-warna benda tersebut yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya atau judul yang berikutnya, itu adalah karakter warna. Jadi menurut Darwin, Triadi, itu warna dapat menciptakan keselarasan dalam hidup. Dengan warna, kita bisa menciptakan suasana teduh dan damai. Dengan warna pula, kita bisa menciptakan keberingasan dan kekacauan. Ini menurut teorinya si Darwin. Jadi bayangkan sajalah, di dunia ini, di sekitar kalian itu warna hilang. Pasti kalian itu tidak merasakan semangat, ataupun mungkin juga perasaannya tidak bisa peka, karena itu semuanya itu seperti televisi zaman dulu ya. Jadi televisi zaman dulu itu kan tidak ada warna gitu ya, jadi lebih ke hitam putih gitu ya, tanpa ada warna. Jadi seperti itu juga, ketika warna itu hadir, itu akan menciptakan keselarasan dalam hidup seseorang, dalam hidup manusia gitu ya. Jadi setiap perasaan ataupun ungkapan yang dirasakan manusia itu pasti diwakili oleh warna gitu. Jadi bahkan ada beberapa ilmu juga yang menerapkan warna itu sebagai pengobatan ya, ataupun mungkin untuk dekorasinya gitu, interior gitu ya. Itu warna sangat dominan sih dalam visual gitu ya. Jadi kebanyakan orang pasti bakal lebih memilih warna daripada yang tidak berwarna gitu. Salah satu contohnya ya, misalnya ya, kalau percetakan ini, kalau pada buku-buku gambar ataupun buku-buku anak-anak ya, jadi buku anak-anak ini kan pasti full color gitu ya. Jadi mereka itu nggak akan pernah mengeluarkan buku yang hitam putih, tidak ada warna, terkecuali buku gambar ataupun buku mewarnai gitu ya, buku warnai yang sudah ada gambarnya, itu untuk anak-anak mewarnai. Tapi meskipun begitu pasti dilengkapi dengan gambar yang objeknya sama atau bentuknya sama, tapi memiliki warna agar anak-anak itu bisa mencontohnya. Itu salah satu yang contoh percetakan gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai 3 dimensi warna itu secara spesifik lagi di karakter warna ini. Yang pertama itu warna Hue. Itu misalnya saja ada warna-warna yang terang ya. Jadi warna-warna yang termaksud terang ini, digolongkan warna terang ini ada biru muda, biru pucat, biru laut, ungu, hijau daun, hijau muda, dan hijau pupus. Oke. Kemudian ada juga warna-warna yang hangat. Ini salah satu contoh warnanya itu warna merah, coklat, kuning, terakota, orange, dan emas metalik gitu ya. Kemudian juga ada warna-warna yang segar gitu ya. Jadi warna segar itu misalnya putih kebiru-biruan, kuning muda, kuning lemon, hijau daun, hijau lumut, biru laut, merah cerah, dan merah muda gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa warna yang sama antara warna yang memiliki karakter, karena memang satu warna itu bisa memiliki beberapa makna untuk didefinisikan sebenarnya ya. Oke, yang terakhir itu adalah warna-warna yang berani. Itu warna-warna yang berani itu seperti warna kuning menyala, hijau tua kehijauan, biru menyala, biru gelap pekat, merah cerah, orange menyala, pink tua, hitam, dan putih gitu ya. Biasanya warna-warna ini diterapkan untuk packaging, poster, logo, semualah karya-karya grafis itu pasti menerapkan warna. Jarang sekali seorang desainer itu hanya menerapkan hitam putih, terkecuali misalnya untuk tema-tema tertentu ya. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, itu warna value. Jadi warna value ini diterapkan ke bentuknya ya, saya buat gitu ya.
Karena kan prinsipnya kan sudah cukup dipahami ini mengenai arah cahaya gitu ya, dari slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi untuk warna Falway ini digunakan untuk bentuk yang tidak teratur dan bentuk yang nyata. Untuk bentuk yang tidak teratur ini dapat ditentukan secara matematik. Ya, jadi misalnya bentuk-bentuk yang geometris itu disusun secara acak gitu ya, secara matematik. Kemudian ada juga bentuk nyata. Itu sifatnya kelihatan seperti 3 dimensi, dapat dirasakan, dapat diraba secara nyata gitu ya. Itu untuk bentuk yang nyata. Biasanya untuk visualisasi sendiri itu untuk bentuk nyata itu membuat tekstur ataupun gelap terang sebagai fokus untuk membuat objek itu terlihat nyata gitu dalam bentuk visual ya. Oke, yang terakhir itu warna kroma atau intensitas ya. Jadi pada bentuknya sendiri untuk warna-warna yang ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah tingkatan warna. Jadi biasanya itu diterapkan ke benda-benda yang semu, itu misalnya saja visualisasi yang sepertinya dapat diraba tetapi tidak nyata. Itu salah satu contohnya itu seperti awan. Kita itu bisa melihat awan, tapi ketika kita memegangnya itu tidak akan bisa terpegang karena itu kan dari gumpalan-gumpalan air gitu ya, prinsip fisikanya. Kemudian juga air gitu ya. Ketika kita melihat air, kita bisa melihat itu, oh itu air. Tapi ketika kita memegangnya itu tidak bisa tersentuh atau terpegang gitu karena bersifat cair gitu. Kemudian juga ada api gitu ya. Api juga ketika kita melihat ada api, tapi ketika dicoba dipegang, saya nggak tahu siapa yang berani untuk megang api, tapi saya sarankan jangan karena itu bakalan membahayakan diri kalian. Jadi kan misalnya dipegang api itu otomatis tidak akan bisa terpegang karena kan itu ada zat-zat secara kimianya gitu lah, gas gitu ya. Atau enggak seperti angin atau udara gitu kan. Kita bisa merasakan udara tapi ketika kita tidak bisa memegangnya, atau cahaya gitu seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini ada contoh ya. Yang pertama itu saya akan memperlihatkan logo, tipe, image yang diterapkan ke bahan-bahan alat tulis atau ATK ya, alat kerja kantor gitu. Di sini kita mulai dengan warna merah dulu ya, artinya. Jadi warna merah itu memiliki asosiasi kontekstual yang berbeda dan di dalam branding dapat menyampaikan pesan yang terlihat. Jadi ya, untuk karakter warna merah untuk sebuah branding gitu. Merah memiliki kemampuan untuk desire dan tidak mengagetkan ketika merah adalah warna dari api, bahaya dan darah pada suatu sisi. Dan cinta, seksualitas, gairah pada sisi yang lainnya gitu. Jadi seperti yang saya bilang, warna itu memiliki makna yang berbeda meskipun satu warna, gitu ya. Oke, warna itu tebal, berenergi, dan warna yang hidup, yang menyimbolkan kekuatan. Untuk warna merah sendiri ini kepercayaan diri dan kekuatan di dalam dirinya, gitu ya, untuk warna merah ini. Oke, tipsnya, tips penggunaannya, karena merah itu memiliki arti yang sangat kuat, mungkin penggunaan yang terbaik dengan kebijaksanaan. Jadi untuk menerapkan warna merah ini harus benar-benar dipikirin karena ini adalah warna yang benar-benar mampu membuat orang itu langsung bisa melihatnya karena itu salah satu warna primer ya. Tapi apabila merek yang lain menghadirkan merah, mungkin itu cara yang paling bagus untuk menonjolkan di antara kerumunan. Misalnya saja yang menggunakan warna merah, SPBU. Meskipun ada juga warna biru ya SPBU-nya. Jadi warna merah kita ambil ini aja ya, ambil fokusnya aja SPBU warna merah. Kemudian juga untuk makanan fried chicken ya, untuk seperti KFC gitu ya, itu menggunakan warna merah gitu, dan sebagai branding lain gitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan ada merek tersebut di kerumunan itu bisa langsung tahu oh ini gitu, tanpa harus membacanya gitu ya. Jadi sebagai identitas. Untuk partai pun juga ada partai PDI Perjuangan gitu ya, menggunakan warna dan sebagainya. Oke. Jadi untuk warna merah sendiri itu memiliki makna bahaya, gairah, kegembiraan, dan energi. Gambar ini saya ambil dari sini gitu ya,
next. Oke, selanjutnya itu ada warna kuning ya. Jadi ini saya akan jelaskan arti dari warna kuning. Warna kuning itu menjadi warna dari matahari. Itu simbolnya kuning itu matahari. Warna kuning membawa senyuman. Warna yang mudah dilihat dari jarak yang jauh, gitu ya. Jadi maka dari itu sering digunakan untuk rambu lalu lintas, gitu ya, untuk lampu lalu lintas atau mungkin untuk pelang-pelangnya, gitu kan digunakan selain warna merah, biru atau itu warna kuning, gitu ya. Oke. Dan mengkomunikasikan keceriaan, keramaian, kesenangan, dan energi. Siapa yang tidak membutuhkan lebih banyak warna kuning dalam hidupnya? Itu misalnya saja sangat banyak sekali sih yang bisa kalian temukan di sekitar kalian, mungkin ada yang warna kuning, baik itu mencerminkan apapun gitu ya, definisi yang lain gitu ya. Oke, warna kuning juga bisa diasosiasikan dengan kejernihan mental dan kepintaran gitu ya. Ini untuk tes IQ atau EQ ya. Lagi siapa yang tidak butuh lebih banyak warna kuning itu pendefinisian gitu terhadap warna tersebut untuk ditonjolkan gitu ya. Meskipun begitu, kuning juga merupakan warna hati-hati yang digunakan pada jaket keselamatan, pita pengamanan polisi, dan area berbahaya. Ini teori dari luar gitu ya. Oke, tips penggunaan warna kuning ini, beberapa nuansa warna kuning mungkin terlihat murahan, meskipun mungkin cocok dengan citra merek Anda gitu ya. Jika warna kuning adalah contoh yang bagus untuk meneliti reaksi konsumen kepada kelayakan warna dan memastikan warna produk Anda sudah benar. Pastikan untuk menggunakan desain yang bagus jika Anda ingin menghindari kesan murahan gitu ya. Karena untuk warna kuning sendiri, untuk seperti yang saya sampaikan, itu digunakan untuk menarik pelanggan gitu ya, untuk diskon gitu ya. Karena warna kuning itu adalah warna yang pertama kali dilihat oleh mata manusia gitu ya. Salah satu contohnya taksi gitu ya. Taksi di luar negeri itu menggunakan warna kuning, bus sekolah gitu ya. Jadi biar mudah diketahui, oh itu taksi, oh itu bus sekolah gitu. Meskipun di sini penggunaan warna kuning untuk kendaraan mungkin ada angkot dengan warna kuning gitu. Oke, makna dari warna kuning ini itu lebih optimis, ceria, menyenangkan, dan bahagia. Ini saya ambil dari Imperor ya. Oke, selanjutnya itu warna biru. Untuk arti warna biru sendiri itu adalah warna universal dan sering dipilih mungkin karena kualitasnya yang serbaguna gitu ya. Jadi warna biru ini sering digunakan oleh produsen-produsen untuk menunjukkan image dari produknya. Biru adalah warna favorit untuk perusahaan yang berharap untuk menyampaikan kehandalan, dapat dipercaya dan komunikatif atau dapat berkomunikasi dengan baik ya. Saya melihat pada Facebook, Twitter, dan Samsung gitu ya, untuk warna biru, penerapan warna biru digunakan oleh 3 produk ini misalnya. Dan untuk mengekspresikan otoritas dan organisasi resmi seperti konstabel gitu ya. Jadi warna biru juga diapresiasi untuk ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit. Meskipun begitu, diasosiasikan dengan perasaan emosi. Blue juga digunakan untuk mengekspresikan kesedihan ataupun depresi. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, bahwasannya itu warna itu memiliki banyak sekali makna-makna, tergantung pada penerapannya di mana. Oke ya. Oke, kemudian tips penggunaannya. Biru menjalankan secara keseluruhan dari perusahaan dan dapat diandalkan sampai menenangkan dan memberikan kedamaian gitu ya. Itu salah satu karakter dari warna biru. Sampai ke perasaan sedih karena ditinggalkan gitu ya. Seperti warna hijau, pilihan nuansa Anda dapat atau hindari jika ini merupakan warna populer ya di segmen pasar Anda. Jadi kalau misalnya memulakan suatu produk makanan, kalau misalnya warnanya itu sama dengan produk yang lain, itu harus berhati-hati. Karena kalian harus memiliki
brand ataupun kemasan yang berbeda ataupun konsep penyajian, misalnya penyajian untuk dipublikasikan atau diperkenalkan ke konsumen itu harus benar-benar berbeda. Jangan sampai konsumen itu berpikir, oh ini sama loh produknya sama ini, padahal kita pengen produk kita tuh lebih baik daripada saingan kita. Misalnya seperti itu. Harus benar-benar pilih warna, misalnya untuk warnanya mungkin memiliki kemiripan, tapi desainnya itu harus benar-benar berbeda dengan yang saingan sebelumnya gitu ya. Oke, ini untuk warna biru sendiri itu menunjukkan makna komunikatif ya, dapat dipercaya, menenangkan, dan lebih bersifat depresi gitu ya. Jadi orang-orang yang depresi ini pasti selalu memilih warna biru karena warna kesedihan, juga kegalauan gitu ya untuk warna biru ini. Oke, ini saya ngambil desainnya dari ini. Kemudian warna jingga atau biasa paling akrabnya warna orange gitu ya. Arti warna jingga itu mencampurkan kehangatan warna merah dan keoptimisan warna kuning. Jadi warna orange itu mengakomunikasikan aktivitas dan energi. Dan tentu saja sulit rasanya untuk melewatkan warna orange sebagai warna jeruk. Dan semua produk bervitamin C gitu ya. Jadi ketika sebuah kemasan itu kan yang berkaitan dengan vitamin C, coba kalian pikirin atau direnungkan. Pasti itu menggunakan warna-warna orange gitu, ataupun warna-warna yang mengandung vitamin C, meskipun ya secara nilai gizinya itu vitamin C itu lebih banyak di jambu biji merah gitu. Tapi orang itu sudah mengenal bahwasannya vitamin C itu jeruk gitu ya. Oh warnanya orange atau jingga gitu. Jadi itu meskipun tidak sesuai dengan realita, itu yang diambil paling banyak itu adalah penerimaan dari si konsumennya. Konsumen itu menerima apa, jadi ya seperti itu. Jadi harus benar-benar kalau misalnya membuat kemasan itu harus risetnya itu bisa dari bertanya, diskusi dan sebagainya. Banyak sekali sih untuk riset sendiri. Oke, Orange tidak untuk semua orang, namun ini adalah waktu dekade dari tahun. Ini untuk yang warna orange itu tidak mudah diterima di tahun 70-an gitu ya, warna orange ini. Dan oleh karena itu termasuk ke dalam asosiasi bermuda, kreatif, dan petualang. Itu mungkin ada beberapa komunitas yang menerapkan warna orange seperti ini. Oke, tips penggunaannya. Karena orange berasosiasi dengan keseruan dan juga menonjol, menjadikan warna ini cocok untuk merek bermuda, penuh energi, dan pilihan terbaik untuk merek yang mewah, tradisional, dan serius. Berbeda halnya dengan warna kuning tadi ya, ketika sudah dicampur dengan warna merah itu memiliki makna yang berbeda gitu ya. Oke, maknanya warna jingga ini atau orange itu segar, bermuda itu untuk orang-orang muda gitu ya, kreatif dan petualang. Saya ngambil desainnya dari sini. Oke, selanjutnya itu ada warna hijau ya. Jadi warna hijau itu, arti warna hijau itu memiliki dua arti umum yang cukup paradoksal gitu ya, cukup bertentangan gitu ya. Jadi pertama sebagai alam dan lingkungan, dan yang kedua itu sebagai keuangan dan kekayaan gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin hijau itu identik sama alam ya, tapi kalau di luar negeri itu lebih kepada keuangan dan kekayaan. Jika berhubungan dengan alam, hijau memiliki tanaman hidup dan pertumbuhan secara berkesinambungan, digunakan untuk mempromosikan hijau pada lingkungan, kesinambungan organik, esensi alam dari kata gitu ya. Dan tentu saja warna hijau juga disangkut pautkan di luar negerinya dengan warna uang, dolar gitu ya. Dolar kan warna hijau. Dan inilah kenapa dihubungkan dengan kekayaan dan stabilitas. Jadi setiap negara itu memiliki perbedaan perspektif atau sudut pandang terhadap warna itu sendiri gitu ya. Dari pengaruh budaya dan etniknya gitu ya. Tips penggunaannya itu pilihan nuansa hijau nada dengan hati-hati sebagai
terang. Hijau yang lebih terang mengidentifikasikan pertumbuhan, daya hidup, dan pembaharuan. Sementara warna hijau yang lebih gelap merepresentasikan martabat, kekayaan, dan kelimpahan gitu. Jadi itu intensitas warna gitu ya. Apakah lebih dominan warnanya atau lebih keredup atau lebih terang. Oke, makna hijau sendiri itu alami dan hidup, martabat, dan kekayaan. Ya, oke, saya ngambil desainnya dari sini. Selanjutnya, warna ungu. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan warna ungu identik sama janda gitu ya. Oh, warna ungu di janda. Gitu. Ternyata secara teoritinya itu memiliki perbedaan gitu ya. Jadi warna ungu itu adalah warna glamor, juga warna kerajaan gitu ya. Jadi untuk persepsi warna ungu itu warna janda mungkin saya rasa hanya di masyarakat Indonesia, tapi kalau di luar itu memiliki perbedaan makna gitu ya. Jadi arti warna ungu itu adalah warna gairah yang rendah gitu ya. Jadi tingkat gairah yang tinggi itu warna merah, jadi yang rendah itu warna ungu gitu ya. Gairah dalam bekerja, gairah dalam beraktivitas, ini jangan yang negatif ya, saya minta. Oke, secara tradisional diasosiasikan dengan kerajaan, keagungan, atau kaum bangsawan, seiring dengan kualitas spiritual dan misterius gitu ya. Ini makna warna ungu ini. Nuansa warna yang lebih gelap sering direpresentasikan kemewahan atau kekayaan. Sementara itu, nuansa lavender itu cukup feminim, sentimental, dan nostalgia. Jadi berbeda sekali ya dengan persepsi yang di awal tadi gitu ya. Oke, itu arti dari warna ungu secara universal, secara umum gitu ya. Jangan kita memandang dari Indonesianya gitu. Oke. Tips penggunaan dari warna ini itu paling terbaik digunakan dengan target wanita. Sebagaimana peneliti memberikan sugesti bahwa wanita meletakkan warna ungu sebagai warna top tier-nya. Ya, dan peringkat ini tidak berlaku untuk pria gitu ya. Jadi untuk wanita itu lebih senang warna ungu daripada pria. Mungkin kalau pria itu warna-warna yang cool, macho gitu ya. Secara keseluruhan, warna ungu itu bukanlah warna umum yang digunakan pada merek, dan kenyataannya Cadbury, merek coklat ya, salah satu merek yang menggunakan warna ungu itu dari 100 daftar Forbes merek paling berharga di tahun 2014. Jadi dari tahun 2014 dan seterusnya itu Cadbury tetap bertahan untuk menerapkan warna ungu pada kemasan produk dia gitu ya. Oke. Jadi untuk warna ungu itu jangan pernah punya pemikiran yang dangkal gitu. Jadi gunakanlah sesuai teori. Ketika kalian bertanya, oh ini warna ini, biasanya ini terapkan. Saya punya teorinya loh Bu, ini seperti ini dijabarkan konsepnya gitu. Sampai konsumen itu memahamin yang benar gitu, jangan tetap mengarah ke yang salah gitu. Oke. Ini untuk warna ungu sendiri itu lebih bermakna kerajaan, keagungan, spiritual, dan misterius gitu. Oke. Saya ngambil desainnya dari sini. Selanjutnya warna putih. Ya, warna putih. Arti warna putih sendiri itu menghadirkan kesederhanaan, kemurnian, tidak bersalah, dan kesempurnaan. Dan jika Anda harus mengidentifikasikan satu merek yang menggunakan warna putih untuk menyampaikan pesan merek tentang kesempurnaan, maka merek Apple adalah contoh yang pas ya. Putih merepresentasikan kesederhanaan dari produk mereka secara bentuk dan fungsi. Untuk bentuk dan fungsi sederhana ya, tapi untuk harga itu yang melambung merek Apple ini ya. Warna putih juga datang dengan keabsolutan atau kesterilan. Jadi bersih gitu ya, absolut. Sering digunakan oleh desainer untuk menyampaikan estetik minimalis dan bersih kualitas dari modern. Itu warna putih. Jadi warna putih itu memiliki warna dan karakter seperti ini. Oke, kita berlanjut ke tips penggunaannya. Untuk tips penggunaannya, ini agak sulit untuk menginjeksikan kepribadian ke dalam merek Anda ketika menggunakan warna putih. Karena pada dasarnya warna putih itu digunakan untuk warna dasar ya. Dan penerapannya itu memang untuk background. Jadi
Jadi warna yang betul-betul netral untuk background semua warna. Jadi ketika dia ditonjolkan, dijadikan lebih unggul dari warna yang lain itu agak sulit gitu ya. Jadi harus benar-benar didesain dengan baik. Jadi pastikan kepribadian merek Anda tentang kesederhanaan, keunikan, dan transparan itu dapat diterima oleh konsumen. Oke. Ini untuk makna warna putih sendiri itu kemurnian, sederhana, tidak bersalah, dan minimalis. Ya, saya ngambil desainnya dari sini. Selanjutnya ke warna pink. Ya, ini warna yang termasuk warna peach gitu ya. Untuk warna pink ini kan banyak sekali kaum hawa yang lebih menyukai warna pink gitu ya. Jadi ketika kaum Adam atau laki-laki itu disuruh suka warna pink nggak? Emang banci gitu dibilang gitu ya. Jadi ibarat kata warna pink itu udah melekat di dalam diri feminin gitu. Meskipun saya nggak tahu apakah anak generasi sekarang itu yang laki-lakinya suka warna pink, saya juga tidak terlalu fokus ke situ gitu. Tapi untuk yang umumnya itu pink biasanya digunakan untuk kaum wanita. Oke. Untuk warna pink atau merah muda itu sudah lama diasosiasikan dengan wanita dan seringnya dilihat sebagai kewanitaan. Jadi untuk warna-warna wanita. Meskipun begitu, seperti semua warna pada umumnya, merah muda itu adalah warna yang cukup berbeda dan tingkat intensitasnya itu dapat memberikan arti. Jadi warna merah muda pucat itu seringkali dipasarkan untuk warna resmi dari gadis kecil. Merepresentasikan manis seperti itu. Misty pink bisa lebih sentimental dan merah muda terang lebih romantis. Jadi untuk merah yang muda yang lebih cerah atau kepucat itu lebih ke produk-produk untuk anak kecil, misalnya Barbie, kemudian juga mungkin boneka-boneka Pegasus gitu ya kalau nggak salah, yang kuda itu dan lain-lain gitu ya. Penerapan pink sangat banyak digunakan untuk yang gadis-gadis kecil. Kemudian kalau misalnya merahnya itu lebih kepada merah-merah yang agak menyala gitu ya, agak terang gitu, lebih kepada romantis gitu ya. Oke, di satu sisi yang lain, hot pink itu mengidentifikasi lebih untuk yang muda-muda gitu, energi, seru, dan menyenangkan. Untuk tips penggunaannya, itu atau identifikasi nuansa dan perasaan yang ingin Anda sampaikan dengan warna merah muda itu menjadi cocok ketika itu berbau romantis ya. Jangan malu menggunakan warna merah muda untuk merek universal seperti T-Mobile gitu. Sebagaimana Anda mentargetkan kepribadian dibandingkan demografinya. Oke. Jadi kalau misalnya tren warnanya itu warna-warna yang soft gitu, ya harus ikut dengan tren zaman gitu ya. Karena untuk warna sendiri setiap tahun, setiap musim itu memiliki trennya masing-masing. Untuk mengetahui tren warna itu biasanya lebih ke fashion gitu ya. Jadi ketika fashion ataupun mungkin yang paling update sama warna fashion. Tapi kalau untuk kemasan itu juga mempertimbangkan tren warna, hanya saja tren tersebut harus benar-benar cocok nggak sama produknya. Jangan sampai tren tersebut itu malah berbalikan dengan produknya ataupun mungkin malah merusak produk yang aslinya gitu ya. Ini makna dari warna merah muda ini feminim, sentimental, romantis, dan menyenangkan. Ini adalah saya ambil dari sini untuk desainnya ini ya. Oke, selanjutnya itu warna hitam. Jadi ada beberapa orang yang senang warna hitam dan bahkan fashionnya itu selalu menggunakan warna hitam. Segala benda yang ada di sekitar dia cari yang warna hitam, itu ada fashion warna hitam. Jadi ini kita akan lihat arti dari warna hitam ini. Oke, arti warna hitam. Ketika warna biasanya digunakan untuk meningkatkan pengenalan merek, tidak ada alasan warna hitam ketika digunakan dengan benar. Jadi warna hitam ini bisa diterapkan untuk merek, tapi harus digunakan dengan benar. Menjadi warna yang khusus, mudah diingat, dan komunikatif sebagai atribut merek. Jadi hitam bisa dianggap sebagai warna yang serius,
mewakili kekuatan, kemewahan, kecanggihan, dan eksklusif di satu sisi. Dan kematian, iblis, dan misteri di sisi yang lain. Ya. Jadi makna warna hitam itu ada beberapa dan memiliki kebalikan antara satu dan lain tergantung penempatannya tadi. Dari formalitas, keinginan untuk kekuasaan, hitam adalah tegas, klasik, tidak untuk dipermainkan. Jadi karakter kata untuk tidak dipermainkan. Jadi kayak seperti wanita gitu, tidak untuk dipermainkan. Oke, itu intermezzo saja. Selanjutnya ini ada tips penggunaannya. Tips penggunaannya itu gunakan kontras warna yang terang dengan warna hitam. Gunakan foil emas untuk sentuhan mewah atau kombinasi dengan putih untuk pernyataan yang tegas dan sederhana. Pikirkanlah tentang tekstur dan bagaimana warna hitam atau matte atau glossy mungkin merubah pesan dari merek Anda, suatu merek ya, untuk warna hitam ini. Oke, itu tips penggunaannya. Untuk warna hitam sendiri itu lebih mengarah ke makna canggih, formal, mewah, dan sedih. Jadi kayak ketika sedang berkabung otomatis menggunakan jas setelan hitam semua, jas atau hitam gitu ya. Itu untuk luar negeri. Saya ngambil desainnya dari sini. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah warna coklat ya. Jadi warna coklat di sini memiliki arti. Coklat banyak digunakan pada era organik dan makanan alami, kecantikan dan produk. Alam yang menginspirasi warna coklat dengan merepresentasikan perasaan menyeluruh, ketertiban dan tetap membumi gitu ya. Sederhana, kuat, tahan lama, dan sederhana. Mungkin mengekspresikan bahwa merek Anda itu punya hal lain untuk diperhatikan selain warna yang digunakan ketika sebenarnya itu ya. Itu adalah permainan pikiran gitu ya disampaikan. Jadi untuk warna-warna coklat ini memiliki makna-makna yang seperti ini gitu ya. Tips penggunaannya: gunakan peringatan dengan warna coklat untuk mengingatkan orang-orang tentang hal-hal yang kotor. Jadi kan warna coklat ini kan ketika terkena misalnya saja noda kotor itu tidak terlalu kelihatan. Di satu sisi warna coklat juga bagus untuk menyembunyikan kotor jika produk yang Anda blending berkaitan dengan tanah, kotor, dan lumpur. Itu biasanya packaging dari semen ya, itu selalu menggunakan warna coklat untuk packagingnya. Atau mungkin makanan yang instan gitu ya, yang mengandung minyak gitu ya. Jadi untuk menetralisir warna minyaknya itu menggunakan kertas dengan warna coklat. Itu ya. Oke, makna dari warna coklat sendiri itu organik, menyeluruh, sederhana, dan jujur. Saya ambil desainnya dari sini. Kita lanjut ke sub judul yang selanjutnya. Itu adalah simbol warna. Jadi untuk materi saat ini untuk warna itu cukup banyak karena teorinya memang cukup banyak untuk warna ya. Simbol warna. Pahamilah kekuatan warna untuk mengekspresikan atribut merek Anda dan nilainya. Ya. Sebuah logo, merek, dan identitas visual akan berkompromi dengan angka dari petunjuk visual, seperti bentuk, simbol, angka, dan kata. Tapi komponen visual nomor 1 yang paling diingat kebanyakan adalah warna. Pada kenyataannya, warna meningkatkan 80% pengakuan merek. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, warna itu sangat mendominasi sekali untuk sebuah merek dari brand yang ingin disampaikan oleh produsen gitu ya, di sebuah produksi gitu ya. Oke. Selanjutnya, warna memiliki kekuatan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan arti dan pesan tanpa menggunakan kata. Ya, seperti yang saya bilang tadi, warna itu memiliki makna gitu. Warna apa yang menyimbolkan Partai Republik Amerika Serikat? Itu ya, misalnya. Kemudian bagaimana dengan Demokrat? Jika Anda mengatakan merah untuk Republik dan biru untuk Demokrat, Anda benar. Misalnya saja kalau untuk partai yang ada di Indonesia, Partai Demokrat biru gitu ya, Partai PDI Perjuangan merah, atau mungkin Partai Golkar kuning gitu ya, partai-partai yang sudah lama gitu ya. Jadi orang pasti bakalan tahu
itu warna itu untuk partai apa gitu. Ketika berkampanye, ketika banyak orang yang menggunakan kaos warna itu, oh itu partai ini gitu, langsung tahu gitu ya. Oke. Setiap partai berafiliasi kuat dengan warnanya, di mana banyak politisi yang akan mengenalkan dasi merah atau biru tergantung pada partai apa yang mereka representasikan. Itu warna itu menjadi identitas diri suatu partai misalnya saja. Oke, jika sudah berhubungan dengan branding, kekuatan warna adalah emosional dan praktis. Pada tingkat emosional, warna dapat mempengaruhi bagaimana perasaan konsumen ketika melihat suatu merek. Sementara itu pada tingkat yang praktis, itu warna dapat membantu sebuah merek itu menonjol di kerumunan. Itu fungsi dari warna ya, dari simbol warna ini. Beberapa penelitian tentang hubungan antara warna dan branding mengemukakan bahwa 90%, malah naik lagi 10% ya. 90% dari pertimbangan yang dibuat tentang produk berdasarkan warna. Jadi ya 10%-nya itu ke bentuk dan juga tipe misalnya saja. Tapi kalau saya rasa kalau warna itu harus benar-benar didampingin sama bentuk. Jadi saya rasa bentuk sama warna itu dijadikan satu untuk teori ini ya. Mungkin untuk tipenya itu 10%. Di mana warna yang mempengaruhi bagaimana konsumen melihat kepribadian dari merek dalam pertanyaan. Saya pertanyaan apakah produk ini baik untuk saya, apakah sehat, apakah memiliki nilai gizi tertentu, apakah berbahaya ataukah ini ditunjukkan sama warna tersebut untuk menunjukkan kepribadian dari merek tersebut gitu ya. Dan hubungan di antara merek dan warna yang dianggap cocok untuk beberapa merek tertentu. Dan misalnya bisa disinkronkan dengan merek-merek yang tertentu, misalnya yang merek terdahulunya yang dipercaya oleh konsumen gitu ya. Itu juga dipikirin. Suatu hal ini baik dan bagus. Namun bagaimana seorang desainer memilih warna yang cocok dengan merek produk? Nih, pertanyaan ya. Ada 7. Ini adalah lambang-lambang dari warna. Jadi yang melambangkan secara universal. Ada 7. Violet melambangkan kemuliaan dan kebesaran. Warna ungu tadi ya. Indigo atau warna nila itu melambangkan ilmu pengetahuan. Biru itu melambangkan kebenaran. Hijau itu melambangkan penelitian. Jingga itu melambangkan kemajuan dan pertumbuhan. Kuning itu melambangkan penciptaan. Dan merah itu melambangkan puisi. Puisi lebih kepada romantis mungkin ya. Jadi ini secara universal terhadap warna gitu ya. Lambang dari warna secara umum dan secara pokok gitu ya. Khusus. Jadi tadi yang saya penjelasan itu khusus ke produk atau anggapan orang, tapi secara umumnya ini. Oke, yang keempat itu macam-macam teknik warna cat. Warna dapat mewakili karakter dan perasaan tertentu. Misalnya saja warna merah memberikan kesan agresif, gairah, panas, dan cerah. Warna hitam itu berbeda, itu memberikan kesan misterius, kelam, dan canggih. Para peneliti percaya bahwa warna berperan cukup besar dalam mempengaruhi keputusan seorang untuk membeli suatu produk, gitu ya. Itu kepercayaan dari peneliti warna, gitu ya. Ini kita mulai dari teknik yang cat ini, pensil warna dulu. Jadi teknik pensil warna itu terdiri dari teknik stiplis, itu jadi menyusun titik-titik kayak pointillis gitu ya. Kemudian teknik hatching itu dia menggunakan garis-garis untuk seperti arsiran gitu ya. Garis-garis yang berdekatan, berjauhan, ataupun variasi di antara keduanya. Kemudian yang searah ini ya, hatching itu satu arah garisnya. Kemudian yang cross hatching itu menggambar itu dengan garis yang memiliki perbedaan gitu, jadi kayak silang gitu ya, kayak arsiran silang. Kemudian teknik back and forth stroke itu meletakkan pensil ini di kertas itu tanpa berhenti gitu, maju mundur tanpa mengangkat pensil warna. Ya, jadi itu tidak berbeda dengan yang 1, 2, 3. Yang keempat ini tidak mengangkat pensil ya, tetap digariskan di media
ke kertas tersebut. Kemudian ada teknik skammerling, itu menggunakan arsiran seperti melingkar-melingkar gitu, tidak putus-putus pada kertas dan tidak mengangkat kertas juga seperti teknik yang keempat. Jadi hasil teknik tersebut itu mengisi arah perbedaan banyak sedikitnya warna gitu, jadi kelihatan banget gitu ya. Selanjutnya ada cat air, berbeda dengan pensil warna. Untuk cat air sendiri itu teknik cat air dengan berulang atau tumpang tindih gitu ya. Jadi dan benar yaitu dengan menyiapkan cat yang sangat cair. Jadi cat itu perbandingan pencampuran airnya itu sangat encer gitu ya, sesuai warna benda yang akan diberi warna. Selanjutnya mulai mengecat seluruh objek secara tipis-tipis dan rata. Jadi ketika usapan yang pertama itu biarkan kering, usap lagi gitu. Jadi prinsip cat air seperti itu. Tunggu sampai kering, setelah itu diulang lagi untuk mengecat dengan cat yang sama pada bagian tone dan shade. Jadi untuk warna cat air ini misalnya saja kalau misalnya menggabung antara beberapa warna, beberapa tube gitu ya, itu kalian harus ingat berapa takarannya. Ketika kalian tidak ingat, otomatis warna yang dihasilkan itu berbeda dari warna awal. Itu sering terjadi. Pengalaman saya juga sih, jadi harus benar-benar takarannya itu harus pas, jangan kebanyakan warna salah satunya gitu ya. Itu harus benar-benar seimbang. Itu kelemahan kalau misalnya cat airnya itu tidak cat air yang memiliki varian warna yang banyak. Misalnya cuma ada beberapa tube gitu. Itu harus benar-benar pintar-pintar dalam menakar gitu ya, menakar cat tersebut. Jangan sampai ketika warna dihasilkan itu berbeda. Misalnya saja lah, bedanya besar kan, tapi cat tersebut itu berbeda gitu. Jadi otomatis kan kelihatan kayak belang gitu antara kanan kiri atau sisinya itu berbeda. Jadi benar-benar harus diperhatikan untuk cat air ini kalau yang mau mencampur warna ya. Kemudian setelah itu diulang lagi untuk mengecat dengan cat yang sama. Dia meningkatkan bagian tints, setelah kering ulangi lagi dan bagian shade dengan cat yang sama. Dan bisa sedikit ditambah pigmen yang sama agar lebih tebal. Oke, untuk yang kata-kata yang tidak familiar gitu ya, seperti tone, shade, kemudian tint gitu, akan saya bahas di slide ini ya, slide selanjutnya. Oke, kita bahas tentang teknik mengecat pensil cat dengan teknik baur atau blur. Jadi teknik blur ini dilakukan dengan langkah menolehkan warna objeknya pada set bendanya. Bagian yang terang, dalam keadaan cat yang masih basah, langsung menorehkan warna putih pada bagian yang terang dan kena sinar langsung gitu ya, dan berbaur dengan torehan warna bendanya tadi, dan warna bauran itu digiring ke bagian yang paling terang sampai ditambah warna putih, dan pada bagian kilauan ditorehkan warna putih yang murni. Ini secara definisinya. Kalau secara prakteknya itu lebih asik sih penerapan penggoresan warna-warna ini pakai menggunakan warna pensil warna gitu ya, pensil warna. Mungkin ini pensil warna yang berbasis water gitu ya, jadi bisa setelah dipengsil kemudian bisa sapu dengan kuas. Oke. Selanjutnya ini bagian yang gelap, dalam keadaan masih basah langsung ditorehkan sedikit saja warna hitam yang dibawa dengan warna bendanya tadi, kemudian digiring ke arah bagian yang gelap dan tidak kena sinar matahari gitu. Jadi untuk warna hitam sendiri sih saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan warna hitam, karena warna hitam itu akan menjadikan warna yang lain, warna yang setelahnya itu menjadi kotor untuk warna hitam ini. Jadi biasanya saya menggunakan warna-warna seperti warna biru gitu ya untuk hitamnya itu gitu. Saya jarang sekali menggunakan warna hitam karena khawatir warna yang sebelumnya itu kotor kalau saya ya. Tapi tergantung penggunanya saja. Kalau misalnya dia benar-benar mampu untuk menguasai warna hitam, itu dia tidak akan bakal kelihatan kotor gitu. Oke, selanjutnya gradiasi warna pada teknik baur itu dilakukan dengan cermat, maka akan menghasilkan perpindahan warna yang sangat halus. Perlu keterampilan yang terlatih, karena untuk mendampingkan warna pada cat pensil itu perlu ketelitian yang baik.
kesabaran, ketelitian itu penting. Oke, lanjut ya. Yang keenam itu teknik mengecat cat poster atau berbahan plakat. Cat poster sendiri ini dia pelarutannya dengan cat warna air dengan air ya, hampir sama seperti cat air, hanya saja lebih tebal gitu. Kalian encerkan seencer apapun, itu hasilnya nanti ketika disapukan itu memiliki kayak tekstur bintik-bintik gitu yang tidak rata. Jadi untuk cat poster sendiri itu sifatnya plakat atau tebal, beda halnya dengan cat air ya. Dan ketika disapukan, ketika kering itu bakalan kelihatan tekstur tebalnya. Jadi teknik blok atau dekoratif itu menggunakan blok-blok warna dekoratif. Rata-rata pewarnaan pada teknik dekoratif menggunakan tingkatan. Ini tadi yang tone, tone, sama shade itu tadi ya. Untuk tone itu untuk bagian warna objek yang paling terang, yang kena sinar matahari langsung. Untuk tone itu bagian objek yang tidak kena sinar matahari langsung gitu ya. Di antara kena cahaya dan di antara bayangan gitu ya. Betul. Kemudian untuk shade itu untuk bagian warna objek yang terkena bayangan atau tidak kena sinar matahari. Oke, untuk yang cat poster itu untuk tone-nya itu dicapai dengan warna objek yang dicampur dengan warna putih. Jadi untuk beda dengan cat air ya. Cat air itu dia warna kena cahayanya itu menggunakan warna dari kertasnya karena kan transparan. Tapi kalau misalnya plakat ini bisa dicampur dengan warna putih. Kemudian untuk tone-nya itu dicapai dengan warna objeknya sendiri atau bisa dengan warna objeknya sendiri yang dicampur dengan warna abu-abu. Jadi ya jangan menggunakan warna hitam ya. Kemudian yang shade-nya itu dicapai dengan warna objek yang dicampur dengan warna hitam. Itu yang gelap. Saya biasanya pakai warna biru sih. Oke, hitam untuk bagian objek yang sama sekali tidak kena sinar matahari ya. Kemudian teknik dekoratif memberikan warna blok-blok rata dan macam-macam warna membatasi tajam sekalipun objeknya melengkung. Yang ketujuh itu ada teknik mengecat cat air. Ya, kita bahas secara spesifiknya. Teknik berulang tanpa menggunakan sapuan kuas secara tipis-tipis untuk memvisualkan objek yang kena cahaya. Cukup menampilkan warna kertas aslinya dengan sapuan satu kali cat air yang transparan. Perwarnaan pada teknik berulang tumpuk menggunakan tingkatan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi tone-nya itu dicapai dengan satu kali warna sapuan cat pada objek dan mempertahankan warna asli kertasnya tadi ya. Kemudian tone-nya itu dicapai dengan sapuan warna kuas secara tipis berulang kali pada objeknya ya. Kemudian shade-nya itu dicampur dengan warna objek dan itu secara berulang kali dengan warna yang seperti sapuan pertama. Jadi lebih banyak disapu-sapu atau mungkin dicampur warna biru sedikit saja karena cat air itu ketika hadir warna yang lebih gelap itu mendominasi semua warna. Jadi kelihatan gelap kesannya. Jadi benar-benar sedikit saja untuk warna-warna yang gelap itu. Jangan terlalu banyak-banyak. Merusak warna yang terang soalnya. Prinsip cat air itu. Oke, warna pertama yang disapu berulang kali secara tipis untuk bagian objek yang sama sekali tidak terkena itu sinar matahari. Kemudian teknik berulang tumpuk memberikan warna sapuan secara tipis serta rata dan masing-masing warna membatas tajam sekalipun objeknya melengkung. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Tugas wajib dan tugas rutin. Jadi untuk tugas wajib ini sesuai dengan kontrak kuliah, saya tidak akan keluar dari kontrak kuliah. Tugas wajib di sini pada minggu kelima itu gambarlah kumpulan bentuk organik, bentuk geometris, bentuk mimesis, dan semacam berdasarkan fungsi bentuk bagi sekian karakter bentuk yang unik dan makna bentuk dari pandangan orang kebanyakan. Ini definisi dari tugas wajibnya. Jangan lupa didokumentasikan. Kemudian tugas rutinnya ini gambarlah kumpulan tekstur yang beragam pada susunan bentuk dan warna hitam putih yang ekstrim dengan menggunakan pulpen ataupun twin pen di kertas sketchbook ya. Ini salah satu contoh dari kelas kalian. Untuk yang bentuk-bentuknya ini seperti ini. Bisa menerapkan hewan-hewan imajinatif ya. Dibuat kayak ada segitiga, geometris, mimesis, organik gitu ya.
seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk organik mimesis geometris. Jadi untuk mimesis sendiri itu adalah bentuk-bentuk yang sesuai dengan aslinya, gitu ya, sesuai dengan aslinya. Kelihatan ini seperti macan, gitu ya, bentuk benar-benar macan. Kemudian organik itu adalah bentuk yang dibuat imajinatif, gitu ya. Jadi kan warna macan kan bukan ini, gitu ya, di tambah imajinatifnya dengan bunga-bunga yang bertaburan di macam-macam. Jadi hewan tersebut itu kan tidak identik dengan bunga, gitu ya, tapi dipaksa untuk dibuat bunga dengan warna yang seperti ini. Jadi kelihatan menarik. Kemudian untuk geometris ini seperti bentuk-bentuk matematis seperti segitiga, kotak atau lingkaran, setengah lingkaran, kayak gitu ya. Untuk mimesis organik dan geometris ini. Selanjutnya ini karya yang tadi mimesis seharusnya digabungin, dibuat dia mimesis geometris sama organik, gitu ya. Kemudian ini juga menunjukkan banyak sekali visualnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Wajib diwarnain pakai menggunakan pensil warna, tidak masalah. Ini juga menunjukkan karakter dari mimesis organik dan geometris. Oke. Begitu juga dengan ini. Rata-rata memvisualkan hewan sih. Karena saya nyampaikan apa yang bisa kalian visualkan saja, gitu ya. Dari yang objek aslinya itu diimajinatifkan, gitu. Kemudian ini untuk yang tugas rutin itu membuat tekstur. Jadi saya minta untuk membuat tekstur dari 8 tekstur yang berbeda, gitu ya, menggunakan pensil. Jadi dari beberapa tekstur yang sepemahaman kalian, sepengetahuan kalian, gitu. Jadi untuk tekstur ini itu benar-benar harus kelihatan teksturnya pada visual, gitu. Pilih objek-objek yang memiliki tekstur, dan saya minta jangan menggunakan tekstur yang tidak kelihatan nyata. Teksturnya itu harus berbeda antara satu dan yang lain. Itu teksturnya harus berbeda, tidak boleh sama, ya. Oke, selanjutnya ini yang membuat teksturnya untuk kain ya, dengan kayu, kemudian juga ada ban, sebagainya. Oke, tuh ini juga ada semangka, ada tali. Jadi yang benda yang benar-benar ketika kalian ambil itu memiliki tekstur dan divisualkan ke gambar, gitu ya. Kalian itu harus benar-benar memvisualkan tekstur yang ada. Jangan sampai saya salah persepsi antara tekstur yang kalian buat. Itu hal yang fatal sekali, gitu. Jadi pilihlah tekstur-tekstur yang mudah untuk dikenalin dan juga ya benar-benar serius. Begitu juga dengan ini. Dia ada yang satu yang belum selesai, saya sampaikan kerjakan ketika harus dibarap. Ya Bu, saya janji ngerjain. Tapi namanya mahasiswa ya, bagaimana lagi, saya pun kalau sudah menghadapi mahasiswa yang seperti ini, saya tidak bisa untuk ngomong apa-apa. Ada satu yang masih kosong, gitu. Jadi pelajaran untuk kalian saja untuk tidak melakukan hal yang seperti ini, gitu. Karena ini hal yang sangat fatal, itu sangat mempengaruhi nilai soalnya. Nih teksturnya ada air ya, melakukan tekstur seperti ini. Oke, mungkin ini saja untuk materi yang kelima. Kita akan bertemu lagi di materi yang ke-6 minggu depan. Kalau ada pertanyaan ataupun hal yang terkait sama materi, silahkan sampaikan di grup. Saya akhiri perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.